Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua dalam keadaan baik. Amin, puji Tuhan. Mari kita sama-sama segera mengambil tempat duduk masing-masing. Kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mematikan atau mensilenkan setiap alat komunikasi kita agar kita semua bisa sungguh-sungguh berkonsentrasi dan menghargai waktu yang indah ini yang mau kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan pada saat ini dan kita mau sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat-Nya. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh berterima kasih karena Engkau sangat baik bagi kami. Kami boleh mengalami kehidupan yang Engkau berkati Tuhan. Kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan kekuatan, dan terlebih lagi pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah dikecewakan. Pada saat ini Tuhan, pada hari Minggu ini, kami mau masuk di dalam ibadah ini untuk memuji Engkau, menghargai Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami agar kami semua boleh menaikkan puji-pujian yang indah bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menaikkan setiap pujian kami hanya bagi-Mu saja. Selama nafas masih ada di dalam tubuh ini Tuhan, kami mau hidup hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur, kami mau naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kiranya boleh Engkau dengar setiap pujian kami, pujian yang manis yang boleh Engkau dengarkan dari hati kami yang terdalam. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Engkau lebih dalam lagi Tuhan, yang mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku
bersuka, layak ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Jangan manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Layak ku renungkan setiap waktu. Layak pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Engkau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka karena-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, kekudusan, sembah. Hanya Kau yang layak dipuji, dimuliakan. Hanya Engkau yang layak. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Raja kami, layak ditinggikan, layak disembah, layak diagungkan. Biarlah manisnya Kau dengar Tuhan, sembah dan pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Yesus, Yesus, Yesus. Terima ingin layak ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan,
berdiri saudaraku terkasih dan katakan, layan renung setiap waktu dengan pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar karena Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami, telah menghiburkan kami, memberikan kami kepastian untuk tetap berada di dalam jalan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang dimenangkan, diselamatkan, dan kami dijamin hidup kami di sorga nanti. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu, memuji Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah, yang paling luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Siap beri yang paling keras suara kita buat Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Isi surga memuji Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan yang setiawan. Puji Tuhan yang setiawan pada tiap janjinya. Umatnya telah dimenangkan dari maut serta dosa. Puji Tuhan pun selamat dan masyurkan kuasa-Nya. Langit bumi seluruh jagat muliakanlah. Puji Tuhan. Puji Tuhan pun selamat dan masyurkan kuasa-Nya. Langit bumi seluruh jagat mulia. Sekali lagi katakan puji Tuhan pohon selamat. Puji Tuhan pohon selamat dan
Jangan pernah ragu untuk bersandar pada Tuhan kita yang kekal. Dia adalah Tuhan, adalah sandaran kita, dialah batu karang kita. Mari sama-sama katakan, aman, nyaman. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang aman, nyaman. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Alangkah senang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, ku bersandar pada yang jalan musafir, jalan musafir sungguh indahlah, ku bersandar pada yang kekal. Kini makin terang jalanku cerah, ku bersandar pada yang aman, nyaman. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Katakan, hilanglah cemas, hilang takutku. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Aman hatiku, Tuhan panduku, ku bersandar pada yang aman, nyaman. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang aman, nyaman. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang ku bersandar pada yang kekal. Ku bersandar pada yang kekal. Haleluya. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami dapat andalkan. Engkaulah sandaran kami. Pada Engkaulah kami berharap selama-lamanya Tuhan. Kami memuji Engkau. Silakan duduk kembali, saudaraku terkasih. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar pencipta-Mu. Aku memuji, kebesaran-Mu, Maha besar. Oh Tuhanku, aku memuji, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Aku memuji, aku memuji
kebesaran-Mu Maha besar. Engkau Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu Maha besar. Oh Tuhanku Maha besar, Maha besar. Oh Tuhanku, selama-lamanya Tuhan kami sembah Engkau dan kami akui Engkau sebagai Allah yang maha besar. Dan kami saat ini Tuhan rindu mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu yang sudah Engkau berikan pada kami. Setiap berkat yang kami terima, setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan sehingga kami berkecukupan di dalam rumah tangga kami. Kami kembalikan Tuhan setiap persembahan persepuluhan ini untuk memuliakan Engkau, untuk memperluas pekerjaan-Mu di bumi ini, khususnya di Pamulang ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersukacita mengembalikan, memberikan. Amin. Mari kita tetap berfokus menyembah Tuhan. Hati kita tetap tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus, pada Allah yang benar, yang terus-menerus menopang hidup kita, menolong hidup kita. Kebaikannya tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kita. Dapat dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Engkau Yesus jawaban dalam hidup. Kami mencari damai dalam Engkau, kami mencari ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Cari damai
dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi keyakinan iman kami. Engkau adalah jalan untuk kami menikmati kedamaian dalam hidup ini. Tidak ada satu apapun yang dapat memberikan kedamaian. Hanya Engkau Allah kami, karena Engkau adalah sumber damai. Terima kasih Bapa, biarlah pujian ini akan terus membuat kami bersandar kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan dalam aspek kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus tolong kami dapat mengerti firman-Mu, kami dapat memahami firman-Mu, bahkan memahami dan melakukan firman itu menjadi nyata dalam hidup kami. Kami belajar mengimani, mengalami bahwa kebaikan Tuhan adalah nyata dalam hidup kami. Berkali-kali Tuhan tolong kami dalam pergumulan kami. Berkali-kali Tuhan menguatkan kami. Seringkali taat kami mengalami tidak mampu. Berkali-kali Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya. Biarlah itu mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Misalkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang kebaikan Tuhan. Kita akan belajar mengenai kebaikan Tuhan ini selama 1 bulan. Saya akan memberikan berkat bagi saudara pada waktu hari Selasa yang lalu, ketika biasa saya berdoa. Ada banyak perbuatan kami dalam doa, dan satu hal yang kami doakan cukup lama dan itu belum dijawab Tuhan. Ada banyak doa-doa yang dijawab Tuhan, tapi satu hal itu yang menjadi pergumulan kami. Dan waktu kami memuji Tuhan, Tuhan ingatkan melalui pujian, berkali-kali aku menolong engkau, berkali-kali aku menguatkan engkau. Apa itu, itulah yang akan kami nyanyikan bersama istri. Itu pengalaman hidup kami, kesaksian kami bahwa berkali-kali Tuhan menolong saya, berkali-kali Tuhan menguatkan saudara dan saya juga. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Tidak hanya sekali Tuhan tolong kita, tapi berkali-kali. Tidak hanya sekali Tuhan menjawab doa kita, tapi berkali-kali. Sehingga harapkan kita berkata bahwa Tuhan itu setia.
hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Seringkali ketika kita bergumul, saudara, Tuhan gak selalu langsung menjawab. Tetapi yakinlah bahwa Allah kita setia. Apapun keadaan kita, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari kita tetap pegang Dia, kita tetap percaya kepada Allah kita, bahwa sampai hari ini Yesus tetap setia kepada saya dan saudara. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih ku percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur 116, agak panjang. Kita akan baca selama satu pasal penuh. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19.
Firman ini bicara tentang kebaikan Tuhan dan bagaimana kita harus membalas kebaikan Tuhan. Mazmur 116 ayat 1 sampai 11 ini berbicara tentang kebaikan Tuhan. Sedangkan ayat yang ke-12 sampai 19 bicara mengenai bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 dari Mazmur 116 ini. Baik, kita mulai. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyandengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang mati. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 116 ini mengisahkan tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang kebaikan Tuhan. Kita akan belajar dua hal ini. Yang pertama kebaikan Tuhan, dan yang kedua adalah bicara tentang bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita merasakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang tua kita, yang begitu baik melalui lahir, membesarkan, mendidik dengan sabar, menyekolahkan, memberikan yang terbaik, pasti suatu saat kita akan berusaha, akan rindu bagaimana kita membalas kebaikan-kebaikan yang orang tua kita berikan. Tuhan juga demikian memberikan yang terbaik kepada kita. Ada dua hal yang paling enggak yang dicatat di dalam Mazmur 116 ini, dua hal tentang kebaikan Tuhan yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama didengarkan dalam ayat yang ke Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 tadi. Tuhan berkata mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa kita. Saudaraku, Tuhan itu seperti Bapak kita yang selalu mendengar keinginan anak-anaknya, yang mengerti masalah anak-anaknya, yang selalu menolong apa yang sedang dihadapi oleh anak-anaknya. Tuhan mendengar saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Di dalam ayat yang 1 dan kedua dijelaskan dengan luar biasa, Dia mendengar doa kita.
mendengarkan seruan doa kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan merupakan pribadi yang sangat baik, pribadi yang senang mendengarkan permohonan doa kita, yang senang mendengarkan teriakan kita, yang sering merasakan, merindukan, ingin memberikan kasih sayang yang terbaik kepada kita sebagai anak-anaknya. Ada seorang pemuda yang dia tersesat berjalan dan akhirnya pemuda itu masuk hutan. Dia bukan pemuda sih, mungkin sudah sekitar 40 tahun. Dia masuk hutan, semakin berjalan baru sadar bahwa dia semakin masuk ke tengah hutan, semakin sunyi, semakin sepi, semakin gelap. Akhirnya pemuda ini atau bapak ini 2 malam tidur di tengah hutan. Dia takut, mendengar suara-suara binatang, mendengar suara-suara yang mengerikan, ada mendengar suara yang melengking. Dia ketakutan sekali. Nah, pada saat ketakutan, pemuda itu berkata, "Tolong, apakah ada yang mendengar? Tolong." Selama 2 hari dia berteriak-teriak minta tolong. Dan tidak ada satupun yang menolong. Nah, bersyukur suatu saat ada seorang bapak yang melewati dan dia melihat ada seorang yang mungkin terlantar. Dan bapak ini membawa bapak yang muda ini keluar dari hutan. Orang terlantar ini ketika ditanya, "Saudara, apa yang engkau rasakan pada saat engkau selama 2 hari tengah-tengah hutan itu?" Bapak ini berkata, "Saya sangat takut." "Apa yang saudara ketakuti? Apa yang engkau takuti selama 2 malam di tengah hutan?" "Pada saya berteriak minta tolong, tidak ada yang mendengar. Pada saya mengadu berteriak, siapa yang bisa menolong? Saya berteriak, apakah ada orang? Apakah yang mendengar?" Dan ternyata tidak satupun yang memberikan suara jawaban itu. Dan saat itulah hal yang sangat menakutkan bagi saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana pada saat kita sedang ada masalah, sedang berteriak minta tolong, dan mungkin ada teman saudara yang menolong, tapi kadang-kadang pertolongan saudara teman itu kadang-kadang justru sering menjerumuskan, sering membuat kesesatan. Kita membayangkan bagaimana pada saat saudara mengalami pergumulan berat, berteriak, dan kita bersyukur Tuhan berjanji akan mendengarkan seruan doa kita, akan mendengarkan teriakan orang-orang yang datang kepadanya, akan mendengarkan, akan merespon orang-orang yang berseru kepada Tuhan di dalam doanya. Dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 dikatakan dalam firman ini, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Ada timbal balik. Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, berteriaklah, minta tolonglah kepadaku." Tuhan berjanji, "Aku akan meluputkan engkau." Ini bagian Tuhan. Tapi setelah itu firman Tuhan berkata, "Dan engkau akan memuliakan aku." Ini bagian saya dan saudara. Jadi pada saat kita berteriak, minta tolong, berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa saudara dan saudara. Tapi jangan lupa, Tuhan ingin supaya saya dan saudara memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan pasti menepati janjinya. Karena Tuhan adalah sosok yang selalu menepati janjinya. Tapi kadang-kadang dan sering kita tidak menepati janji kita. Ya biasanya kalau janji itu mulu-mulu, tapi setelah selesai, ya janji tinggal janji. Dalam segala hal. Dalam pernikahan pun juga sering terjadi. Seorang yang akan menikah, suami istri berjanji akan saling setia, akan saling memperhatikan, tapi setelah menikah juga lupa janjinya.
Bahkan sering suami istri berjanji pada gereja, dan setelah janji ya silakan tinggal, halo, selamat tinggal. Saudaraku, ini karakter manusia yang sering melupakan janji, yang sering tidak menepati janjinya. Tapi Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi kebaikan Tuhan itu adalah selalu mendengarkan doa saya dan saudara. Bukan hanya mendengar doa kita, tapi di dalam firman Tuhan dikatakan akan meluputkan dari maut. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan hal itu. Memang kita sebagai manusia nggak mungkin semuanya mulus. Kadang sakit, kadang mengalami kecelakaan, kadang mengalami masalah. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan mengalami maut. Itu janji Tuhan, akan melindungi. Bapak Ibu, seringkali kenapa kita mulai malas berdoa? Kadang-kadang alasannya selalu klise dan berkata, ya sudah lama berdoa nggak dijawab. Mulai ragu apakah benar Tuhan itu mendengar doa. Bapak Ibu, kalau kita berdoa dan melakukan sesuatu kelihatan gagal, itu bukan berarti Tuhan membenci kita. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Ya, sering kita kan berdoa dan sering nyatanya gagal ya. Ya, misalkan berdoa untuk pasangan hidup, untuk pacar, ternyata putus tengah jalan. Nah, bukan berarti Tuhan nggak mendengar doa kita. Atau kita mencari pekerjaan dan nyatanya tidak mendapat pekerjaan. Kita berdoa supaya naik jabatan, ternyata malah di PHK. Kadang-kadang kita menafsirkan sendiri, oh ternyata Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya punya pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan. Itu beberapa tahun yang lalu, pada waktu kami berkumpul mencari rumah. Sekitar ya mungkin 9-10 tahun lalu kami berkumpul mencari rumah. Dan ada sebuah rumah yang saya cocok dan anak-anak juga cocok. Itu di Permata Pamulang ya. Ada satu rumah dan itu dijual, obor kredit dan semuanya beres. Kami sepakat akan membeli rumah itu. Kami bawa ke developer dan kami beri DP. Bukan DP tapi tanda jadi ya. Lalu 1 bulan berikutnya kami bertemu akan memberikan DP ya. Membayar uang muka itu. Waktu kami datang di developer itu, yang menemui hanya karyawannya, bukan orang yang waktu itu bertemu dengan kami. Mengatakan bahwa, maaf ibu, yang menghadap waktu ibu istri saya, maaf ibu, rumah ini sudah laku. Wah, spontan istri marah. Dia marah sekali. Ya karena apa? Karena sudah ada tanda jadi, kami sudah siapkan uang muka itu DP itu, sudah mau proses, ternyata dibatalkan sepihak. Istri marah sekali. Nah, bersyukur Yonas dan Randy melalui ibunya, udahlah bu, udahlah. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nggak bisa, macam apa ini? Nggak profesional, macam-macam itu. Udahlah bu, lalu ibunya dirangkul, ayo ya udah pulang yuk. Saudaraku, beberapa waktu kemudian kami pergi ke melihat pameran rumah. Dan di situ kami tertarik sebuah rumah itu yang harganya murah, terjangkau, rumahnya bagus, bangunannya kualitasnya bagus. Dan akhirnya singkat cerita, itu yang menjadi rumah kami sekarang di Parung. Kalau dibandingkan segi kualitas rumahnya, jauh lebih baik kualitasnya yang di Parung itu daripada yang di Permata. Nah saya percaya saudara, pada waktu kita kecewa karena Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan yang kita doakan, yang sesuai yang kita minta, itu bukan berarti Tuhan benci kita. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita.
Tapi Tuhan memberi yang terbaik. Kadang-kadang kita yang sebatas melihat kebaikan itu. Tuhan mengerti yang benar, yang terbaik buat saya dan saudara. Ada seorang yang ketika berpacaran lalu akan menikah tapi putus. Dia marah-marah. Beberapa kemudian dia membawa seorang gadis dan dia memperkenalkan pacar yang baru. Lalu pemuda saya tanya bagaimana dengan yang dulu. Wah, ini istimewa Pak, pakai telur. Nah sahabat Kristus Tuhan, mari kita akan melihat Tuhan ketika menunda itu bukan berarti benci kita, bukan berarti mengabaikan doa kita. Kalau itu ditunda Tuhan, di-cancel Tuhan, sepintas dibatalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik buat saya dan saudara. Sesuai dengan pemandangan Tuhan, Tuhan tahu persis yang terbaik, yang cocok buat anak-anaknya. Dan itu pasti akan diberikan kepada Tuhan. Nah Tuhan meluputkan maut. Saya pernah sakit, saya pernah kecelakaan, saya ditabrak mobil 2 kali. SMA itu parah sekali, waktu saya SMA, saya naik sepeda ditabrak truk gitu ya. Parah itu. Sampai sekarang, sampai orang tua saya meninggal, orang tua saya nggak tahu, karena saya kos di luar kota ya. Saya sempat nggak masuk seminggu, dan orang tua saya nggak tahu. Saya sakit sekali, ditabrak truk, saya nggak sadar, tahu saya dibawa ke tempat rumah orang lain, dan itu saya ditabrak truk waktu naik sepeda. Saya bersyukur, Tuhan bolehkan. Saya pelayanan waktu masih muda di kota Nganjuk itu, naik motor hujan-hujan waktu itu, ditabrak kijang, mobil kijang. Nah, tiba-tiba saya sadar di rumah sakit, tulang rusuk saya mengalami retak. Sudah hati-hati, saya berjalan kaki, nyebrang di perempatan Gunung Sahari Jakarta, ditabrak motor yang nyelonong. Tiba-tiba nabrak saya. Mengalami beberapa kali kecelakaan. Tapi saya melihat Tuhan melindungi. Tuhan memberikan perlindungan kepada saya. Kita bukan manusia yang tidak pernah mengalami masalah, tapi Tuhan mengizinkan masalah itu. Tapi masalah itu diizinkan tidak melebihi kemampuan saya dan saudara. Artinya apa? Artinya ada jalan keluar yang akan diberikan oleh Tuhan pada saat kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kemudian kalau kita melihat di dalam hal ini, ada banyak doa-doa yang Tuhan jawab atas kehidupan kami. Pasti Bapak Ibu juga sering menerima jawaban doa-doa. Waktu anak-anak kami mulai sekolah, kami mulai berdoa anak-anak satu persatu. Setiap hari kami doakan mengenai biayanya, rasanya nggak mungkin. Tapi satu persatu Tuhan berkati dan bisa selesai tepat pada waktunya. Kalian berdoa pergumulan untuk rumah. Rasanya nggak mungkin dapat memiliki rumah. Tapi Tuhan berikan, begitu luar biasa campur tangan Tuhan. Kalian berdoa untuk pasangan hidup anak-anak kami. Berdoa kami hanya sederhana, Tuhan berikan pasangan hidup anak-anak kami. Anak yang setia kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan, yang melayani Tuhan. Hanya itu saja. Itu pergumulan kami. Dan bersyukur Tuhan berikan kedua anak kami pasangan hidup. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, pasti dia akan mengasihi orang tuanya. Kalau dia takut akan Tuhan, pasti tidak akan mungkin berbuat yang macam-macam. Itu sebabnya kami doakan. Kami tidak berdoa yang muluk-muluk, tidak berdoa yang super, yang ini, tapi saya berdoa secara rohani, berdoa supaya Tuhan memberikan pasangan hidup anak kami.
yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang setia melayani. Dan itu Tuhan jawab, kami bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu juga punya pergumulan dalam doa. Saya percaya Bapak Ibu juga diberkati Tuhan, banyak sekali jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara di dalam doa saudara. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami masalah, beban yang berat, penderitaan secara fisik, secara ekonomi, mungkin secara hal yang lain kita mengalami beban yang berat. Saya juga pernah mengalami beban yang berat. Tapi faktanya sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Itulah kebukti kebaikan Tuhan. Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan akan meluputkan dari maut pada setiap masalah yang sedang kita hadapi. Akan selalu diberikan jalan keluar yang terbaik. Itu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua kita akan belajar dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap apa yang kita doakan, Tuhan selalu minta supaya engkau memuliakan aku. Dalam konteks perjanjian lama, Tuhan selalu berkata, supaya engkau memuliakan aku. Nah kita akan melihat begini, bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat dalam Mazmur 116, ayat yang ke-12 sampai 19 ini, ada 4 hal yang kita bisa lakukan bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan. Yang pertama yang dikatakan dalam Mazmur 116 ayat yang ke-13, dikatakan mengangkat piala keselamatan. Saudara ini berkata tentang kehidupan kita yang mencerminkan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Keselamatan itu identik dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kita memelihara keselamatan, kita menjaga keselamatan yang Tuhan berikan pada kita dengan cara bagaimana? Melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Filipi pasal yang ke-12, Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-12 sampai 13 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dikatakan seolah-olah kita yang mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan ini berarti menghargai keselamatan yang Tuhan berikan, mencerminkan kehidupan kita yang diselamatkan. Pasti orang gak percaya kalau hidup kita selalu menodai, selalu bercurang, selalu bohong, selalu menipu. Pasti orang gak percaya kalau kita diselamatkan. Itu yang kita kerjakan, bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan itu kita jaga dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Tidak gegabah dalam menghadapi hidup, dalam menjalani hidup. Tidak menuruti kemauan sendiri, tapi melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, itu cara menjaga keselamatan yang Tuhan berikan. Harus berjalan dalam kebenaran, menyampai kesempurnaan, berubah karakter kita, pembaharuan budi diubah. Itu cara-cara kita untuk menjaga keselamatan. Jadi yang pertama kita bagaimana dapat membalas kebaikan Tuhan, yaitu mengangkat keselamatan, menghargai keselamatan, melakukan keselamatan, melakukan perbuatan yang benar. Di dalam ayat tadi dikatakan, walaupun sesungguhnya Allah yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, kita nggak mungkin berbuat baik karena kemauan kita sendiri. Itu semua karena Roh Kudus.
Saya percaya kalau kita dipimpin Roh Kudus, Roh Kudus akan memimpin kita sehingga kita selalu rindu berbuat benar, berbuat baik di hadapan Tuhan. Saya percaya itu. Itu karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita sehingga memimpin kita, sehingga hidup kita akan semakin berubah. Berubah bukan karena dari miskin menjadi kaya. Berubah bukan karena dari sakit menjadi sembuh. Tetapi perubahan karakter ini yang terpenting. Menjadi karakter seperti Yesus. Ini yang Tuhan inginkan dalam perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang kedua dikatakan membayar nasyar. Nasyar itu janji. Bapak Ibu, pada waktu dalam firman Tuhan ada kisah yang luar biasa. Ada seorang perempuan yang berdoa. Hana namanya, berdoa minta tolong, minta supaya diberikan anak oleh Tuhan. Dan lama tidak diberi anak. Lalu Tuhan bernasar pada Tuhan, Tuhan, sekiranya Engkau memberikan seorang anak laki-laki pada saya, akan aku persembahkan anak ini kepadamu untuk menjadi hamba-Mu. Dan benar, beberapa waktu kemudian Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana. Lahirlah seorang laki-laki yang bernama Samuel. Hana menepati janjinya, hanya menyerahkan Samuel anaknya itu kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, dan Samuel menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Orang dipakai Tuhan untuk mengurapi Saul menjadi raja, untuk mengurapi Daud menjadi raja. Keduanya diurapi oleh Samuel menjadi raja di Israel. Itu luar biasa. Samuel dipakai Tuhan. Kenapa? Karena awalnya Hana bernasar, berjanji pada Tuhan. Dan Hana menepati janjinya. Dia menyerahkan Samuel untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu, saya ingatkan pada saudara, mungkin saudara sering berjanji pada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mendengarkan doa saya, Tuhan, kalau Engkau menjawab doa saya akan bla 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 bla. Saya akan ini. Saya akan melakukan ini, Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara pernah berjanji pada Tuhan itu, mari kita ingat-ingat, lakukan janji itu. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita ucapkan. Tuhan akan menolong kita supaya kita diingatkan kembali setiap janji itu. Ada seorang pemuda yang waktu itu saya kenal di Kediri, dia sakit jantung. Dan dokter sudah mengatakan mungkin gak bisa tahan lama. Dia masih muda. Dia sudah pakai tongkat ya, karena kecelakaan pakai tongkat, ada masalah jantung. Dan dokter ngomong tidak akan umur panjang. Dan didoakan, banyak teman mendoakan, dan akhirnya sembuh. Dan ternyata pemuda ini bernasar, Tuhan, kalau Engkau memberikan saya hidup saya akan saya berikan ke Tuhan untuk melayani Tuhan. Awal tahun pertama setelah sembuh, memang dia setia melayani Tuhan. Setia melakukan nasarnya. Tapi setelah dia diberkati melalui pekerjaan itu, dia malah lupa janjinya. Dia mulai tidak setia melayani Tuhan. Mulai mengabaikan. Dan Tuhan ingatkan, dia mengalami kecelakaan yang kedua. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan bukan benci pada orang ini, tapi Tuhan ingin supaya orang ini sungguh-sungguh menjadi berubah, melakukan apa yang disampaikan kepada Tuhan, menyampaikan janji kepada Tuhan.
Saudaraku kasih Tuhan, apakah kita perlu bernasar pada saat kita berdoa? Ada kalanya kita perlu bernasar. Kenapa? Karena bernasar itu merupakan bukti kesungguhan kita, bukti keseriusan kita kepada Tuhan. Supaya kita serius. Tuhan, kalau Tuhan berkati saya, ini teman saya yang lain. Saya pengen mobil Tuhan, kalau Tuhan berkati saya, sewa mobil. Tuhan sekarang ini kalau saya mobil, naik motor itu keluarga saya 6 Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya mobil, saya akan lebih setia pada Tuhan. Anak-anak saya akan selalu saya bawa ke gereja. Saudaraku, dan memang Tuhan berikan mobil. Tapi justru mobil ini menyebabkan keluarga ini semakin jauh dari Tuhan. Hampir setiap minggu dia jalan-jalan keluar kota dengan menggunakan mobilnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Hana bernasar pada Tuhan. Bukti keseriusan Hana sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan. Merindukan seorang anak yang diberikan Tuhan. Tersebabnya Hana bernasar, kalau Tuhan berikan seorang anak pada saya akan persembahkan kepada Tuhan supaya melayani Tuhan. Dan begitu hanya itu lahir, kemudian dibawa ke rumah Tuhan. Dan benar-benar anak Hana yang bernama Samuel itu menjadi pelayan Tuhan, memberkati, mengurapi kedua raja di Israel, Saul dan Daud. Luar biasa. Nasar perlu. Tuhan berkata tadi, aku akan mendengar doamu, engkau akan setia. Itu yang Tuhan inginkan. Keseriusan, suatu keseriusan, kesungguhan. Supaya kita sungguh-sungguh mengerti apa yang kita butuhkan, untuk apa kita meminta itu. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat ketiga. Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat ketiga. Dikatakan demikian, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Saudaraku, sekali lagi, sebagai bukti keseriusan kita berdoa pada Tuhan, dengan nasar kita akan diingatkan supaya kita melakukan apa yang janji kita kepada Tuhan. Sangat sering saya dan saudara mengingkari janji kepada Tuhan. Sangat amat sering janji-janji yang kita sampaikan kepada Tuhan kita abaikan begitu saja. Dan celakanya kita berkata, ya kan, gak ada apa-apa kan? Mana gak ada apa-apa? Itu bukan berarti Tuhan melupakan, tidak. Ada waktu Tuhan. Ada saatnya kapan Tuhan mendisiplin saudara. Ada waktu yang tepat saatnya. Bukan berarti Tuhan mengabaikan, tapi Tuhan masih ingat. Dengan cara sendiri dia akan membimbing saudara. Supaya mengingat apa yang Tuhan akan janjikan pada Tuhan. Dengan cara Tuhan. Dan mungkin kalau sudah tidak ada lagi cara lain, Tuhan akan menggunakan cara yang terakhir supaya kita sadar
apa yang setiap janji yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tujuannya supaya kita setia kepada Tuhan. Bukan benci. Bukan Tuhan benci saudara. Tujuannya supaya saudara semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kita, supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Maksudku yang bukti yang ketiga, apa bukti ketiga? Dikatakan dalam ayat yang ke-17 bagian A, mempersembahkan korban syukur, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, mengucap syukur. Ini yang juga sering kita lupakan saudara. Kita sering berdoa, tapi kita sering bersyukur kepada Tuhan. Kita sering mengucapkan terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan tidak hanya cukup diucapkan melalui batin kita, tetapi kita sampaikan ucapan syukur kepada orang lain. Menjadi kesaksian kepada orang lain. Waktu saya disembuhkan dari sakit, saya dulu waktu kecelakaan di perempatan mana itu, perempatan Kalvari itu mana? Gunung Sahari itu, ini tulang lutut saya ini retak saudara. Saya nggak tahu saya dibawa pendeta-pendeta di Sanggal Putung, di Cengkareng, ahli tulang, itu punya orang Batak ke sana. Saya dibawa ke sana, dan itu menderita. Selama lebih dari 9 hari saya tidur telentang, tidak ada alas kasur, hanya tikar. Wah, tuh kalau malam binatang apa itu yang kutu apa itu? Hah? Ya itu ya. Itu menjalan masuk di kaki saya kan dimasukkan kotak itu. Waduh, menggalu gak bisa. Wah, tersiksa. Mungkin sudah hampir 2 minggu saya di sana. Menderita saudaraku. Dan puji Tuhan saya disembuhkan Tuhan. Lalu beberapa hari saya mengunjungi tempat itu, Sanggal Putung itu. Ketika saya sudah sembuh, saya berkata, saya bersaksi buat teman-teman yang berbalik. Saya dulu seperti itu, saya retak. Saya 2 minggu di situ, tapi sabarlah. Pasti Tuhan menolong kok. Saya sembuh kok. Berdoa saja. Tuhan baik. Tuhan menolong. Nah, saya pun kasih Tuhan, bersyukur disampaikan dengan cara berkata-kata kepada orang lain, bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Wah, saya dulu kecelakaan hampir mati loh saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Disampaikan. Disampaikan di teman-teman sepelayanan. Disampaikan di teman-teman kantor, teman sekolah, teman kuliah, ibu-ibu. Berkata-kata itu artinya bersyukur. Bukan untuk diri sendiri, tapi disampaikan. Berkata-kata menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan mempersembahkan korban syukur. Menceritakan kebaikan Tuhan, ucapan syukur, pertolongan Tuhan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana membalas kebaikan Tuhan. Yang ketiga adalah menyerukan nama Tuhan. Menyerukan nama Tuhan. Menyerukan. Hampir sama. Menceritakan kebaikan. Kalau yang ketiga tadi bersyukur, mengucap syukur, penekanannya bersyukur karena Tuhan menolong. Yang keempat penekanannya, Tuhan itu baik. Kita boleh ada masalah, kita boleh mengalami masalah, tapi Tuhan itu baik. Saudaraku yang kasih Tuhan,
4 hal ini yang perlu kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya saudara pernah mengalami masalah, pernah jatuh dari masalah, pernah jatuh dalam dosa, pernah menghadapi masalah yang berat, seolah-olah tidak mampu lagi, pernah mengalami keterpurukan. Tapi jikalau sekarang kita masih ada seperti ini, itu karena kebaikan Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita, yang melindungi kita sehingga kita tidak sampai terjatuh dan tergeletak. Sebabnya kita harus membalas kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Menjaga keselamatan kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, membayar nasar. Setiap pertolongan Tuhan ada baiknya kalau saudara sertai dengan janji kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya akan ini. Tuhan, kalau Tuhan berikan pekerjaan pada saya akan ini. Tuhan, kalau Tuhan berikan rumah pada saya akan ini, dan sebagainya. Itu bukti Anda serius meminta kepada Tuhan. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Dan yang keempat adalah menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain juga mengalami hal yang sama seperti yang saudara alami pada waktu sekarang ini. Amin. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar firman-Mu tentang kebaikan Tuhan. Dan kami akan belajar selama 1 bulan ini tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami mengerti benar betapa baiknya Tuhan. Supaya kami mengalami benar betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan hidup kami, pergumulan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami dalam pergumulan hidup kami. Supaya kami benar-benar berkata, Tuhan itu baik. Sehingga kami dapat membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang benar. Dengan bersyukur, dengan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Kita nyanyikan pujian tadi saudaraku. Yesus setia. Ketika saudara menaikkan pujian ini, mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Doa-doa apa yang Tuhan sudah jawab dalam hidup saudara. Supaya nyata kebaikan Tuhan saudara ucapkan dengan ketulusan dari saudara. Karena saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dan ketika ada doa yang belum atau tidak dijawab sesuai keinginan saudara, bukan berarti Tuhan mengabaikan doa saudara. Percaya, Tuhan akan memberi yang terbaik pada waktunya. Dan setelah kita mengalami kebaikan, mari kita akan membalas kebaikan Tuhan dengan setia kepada Tuhan, bernasar menepati janji kita, nasar kita, dengan bersyukur dan menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah saudara rasakan dalam hidup saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongmu, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya.
dengan pujian ini. Meskipun Tuhan telah menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Saudara kasih Tuhan, mari ingat berapa kali Tuhan menolong saudara. Saya percaya bukan sekali, pasti berkali-kali. Bahkan mungkin saking seringnya kita nggak bisa mengingat satu persatu, karena selalu sering, berkali-kali Tuhan menolong saudara dalam kesesakan. Tuhan menjawab doa saudara berkali-kali. Tuhan kuatkan saudara saat saudara lemah. Berkali-kali Tuhan menghibur saudara saat saudara dalam kesedihan. Berkali-kali Tuhan lakukan karena kebaikan Tuhan yang nyata. Tiba saatnya kita balas kebaikan Tuhan dengan firman yang kita dengar tadi. Mari kita akan hidup benar ya Tuhan. Mari bayar harga, mari bayar janji kita, nasar kita. Lakukan janji saudara, setia kepada Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan. Serta menceritakan segala kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ini cara kita untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan yang berkali-kali sudah dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Meskipun Tuhan tak menolongku, tapi percaya Yesus setia kepada kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meski doaku tak terjawab, meski doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus
Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkanku dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam masa gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari berdiri bersama-sama, katakan berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Katakan sekali lagi, dalam lembah gelap Engkau ada, dalam lembah gelap Engkau ada. Katakan, Yesus setia.